2021 ini ada perubahan minor, ada perubahan penyempurnaan dari desain PPG dalam jabatan 2020. Secara umum, sebelum masuk ke kotak pendalaman materi ini, diawali ada belajar mandiri. Ini yang membedakan dengan PPG dalam jabatan 2020. Ya, jadi ada tahapan belajar mandiri dulu, baru masuk ke tahapan PPG yang pertama, yaitu pendalaman materi. Nah, nama aktivitasnya adalah analisis materi ajar berbasis masalah. Ini setelah mendengarkan masukan dari beberapa pemangku kepentingan atau stakeholders bahwa transformasi desain PPG dalam jabatan yang berbasis masalah atau problem base dan project base, maka aktivitas dari pendalaman materi ini kita beri nama analisis materi ajar berbasis masalah. Tetapi nama mata kuliahnya tetap pendalaman materi karena kita taat pada nama yang sudah tercantum di dalam regulasi, yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 38 Tahun 2020, di mana di sana ada 3 mata kuliah. Yang pertama adalah pendalaman materi. Lalu yang kedua, menyusun materi ajar berbasis masalah. Yang ketiga, analisis materi ajar berbasis masalah untuk modul pedagogik. Dan yang keempat adalah review dan refleksi. Jadi ini kegiatan-kegiatan besarnya. Bagaimana rinciannya? Ini nanti akan kami sampaikan berikutnya. Ya. Ibu Bapak yang saya hormati, untuk mengingat tentang PPG dalam jabatan tahun 2020 dan bedanya dengan yang sekarang, ini kita bisa lihat dari sisi beban belajar dan waktu. Ya, jadi beban belajar dan waktunya untuk PPG dalam jabatan tahun 2020 maupun 2021, kalau dari sisi beban belajar SKS-nya sama-sama 5 SKS. Ya. Tetapi durasi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan aktivitas ini, dulu Bapak Ibu penyelenggara yang lama tentu masih ingat, semuanya ini penyelenggara tahun 2020 semua ini, itu 30 hari. Ya, karena harus menyelesaikan 10 modul, 1 modul 3 hari, 10 modul 30 hari. Nah, ada banyak masukan dari hasil evaluasi kemarin, ya, waktu yang terlalu panjang, beban yang amat berat dari tugas-tugasnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Maka tim dengan memperhatikan beberapa masukan itu mendesain 5 SKS 13 hari. Kenapa bisa berbeda jumlah harinya? Ya, jadi yang kita kelola ini adalah kegiatan tatap mukanya saja. Ya, jadi sebagaimana kalau kita mengacu pada Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, jadi beban belajar untuk jenis kuliah, jenis mata kuliah tutorial atau kuliah, itu kan 50 menit tatap muka, 60 menit tugas terstruktur, dan 60 menit belajar mandiri. Yang kita desain, kita jadwalkan adalah tatap mukanya. Maka kalau kita hitung 5 SKS kali 16 tatap muka kali 50 menit ketemunya 4.000 menit. Beban belajarnya berarti 4.000 menit dibagi 50 menit ketemu 80 jam. Beban belajar dalam CP. Kalau tadi beban belajar dalam menit. Berikutnya beban belajar dalam hari, 80 JP dibagi 6 JP per hari, ketemunya 13 hari. Ibu Bapak, kenapa 6 JP per hari kok tidak 8 JP per hari, kok tidak 4 JP per hari? Kami matur, mohon maaf, tentu ini di sini informasi saja ya, jadi tidak untuk kita diskusikan, tidak untuk kita perdebatkan. Ini pembahasannya amat panjang ya, kenapa 6 JP bukan 8, bukan 4, panjang banget ya. Jadi salah satu pertimbangannya 6 JP per hari masih rasional. Itu seperti kalau mahasiswa kuliah 2 mata kuliah masing-masing 3 JP ya, jadi masih rasional. Di samping itu kenapa tidak 3 JP saja atau 4 JP saja per harinya? Target
atau keinginan kita semua, kita bersama untuk melayani para calon mahasiswa PPG dalam jabatan, agar bisa 4 kali tahapan tentu butuh perhitungan waktu yang amat perlu diperhatikan ya, sehingga ketemunya adalah 6 CPI. Ya, 13 hari. Di luar itu masih ada tugas terstruktur yang dilakukan di luar jam-jam itu, dan belajar mandirinya sudah ikut di sebelumnya ya. Jadi itu rasionalnya kenapa bisa berbeda dengan tahun 2020 sama-sama 5 SKS kok 30 hari. Ya. Baik Ibu Bapak, terkait dengan pendalaman materi ini masih perlu apa tidak? Rasionalnya di mana? Memang diskusinya bisa panjang. Di satu sisi, satu mazhab itu mengatakan pendalaman materi untuk pendidikan profesi guru ya sudah tidak perlu karena sudah tuntas di S1. Memberikan pendalaman materi di pendidikan profesi sama saja tidak mempercayai proses pendidikan yang ada di S1. Ya, itu di satu sisi. Di sisi lain, mazhab yang lain, faktanya ya, jadi hasil uji pengetahuan ya, termasuk pengamatan Ibu Bapak ketika menjadi dosen di PPG, kita masih mengamati beberapa mahasiswa mengalami defisit kompetensi, mengalami miskonsepsi. Tentu faktornya banyak, Bisa karena asal LPTK, S1 LPTK yang berbeda-beda bisa. Lalu yang kedua, karena ini mahasiswa dalam jabatan, ya sudah lama materi hotnya itu ditinggalkan, karena aktivitas mengajarnya ini tentu tingkat kesulitan advance material dari materi bidang studinya tentu berbeda dengan tuntutan advance material yang ada di pendidikan profesi dibanding dengan materi-materi bidang studi yang selama ini digeluti ketika menjadi guru. Nah ini, maka ketika mengikuti pendidikan profesi guru, tidak ada salahnya dilakukan pendalaman materi. Tentu pendalaman materi yang seperti apa? Nah ini, agar tidak ada distorsi pendalaman materi seperti yang ada di S1, maka sesuai dengan arah transformasi PPG, di mana amanahnya adalah problem based, maka pendalaman materinya kita lakukan dalam bentuk aktivitas analisis materi ajar berbasis masalah. Rasionalnya, jadi ketika mahasiswa ini menjadi guru, maka identifikasi masalah pembelajaran yang ditemukan selama melaksanakan pembelajaran itu akan menjadi bahan awal di dalam aktivitas ini. Nah, masalah pembelajaran itu tentu yang para ahli pendidikan sangat sepakat. Bisa kita kelompokkan dalam 2 kelompok besar. Satu, memang terjadi pada diri siswa maupun dalam kelas di suasana pembelajaran, itu kelompok yang pertama. Tetapi kelompok yang kedua bisa saja masalahnya melekat pada diri guru itu sendiri, yang dalam hal ini PPG dalam jabatan adalah mahasiswanya. Ya. Jadi masalahnya bisa berada di 2 kelompok besar itu. Apa masalah yang berada di guru? Defisit kompetensi dan miskonsepsi. Jadi kalau dulu saya ingat yang disampaikan Prof. Muklas, kalau guru pas ada materi sulit, materinya dilewati, karena memang sulit. Nah ini jangan sampai yang seperti itu ya. Jadi bisa juga masalah itu berada di siswa ya, atau di kelas dan suasana pembelajaran.